Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat, para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah ajma'in. Wabil khusus kepada jamaah Masjid Imam Syafi'i Desa Tambak Mulyo, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen. Sekarang kita masih masuk pada pembahasan Kitab Bulughul Maram, masih masalah bab syarat-syarat salat. Masuk pada hadis yang ke-176, dan hadis ini nanti kita sambil kita lihat ta'liq, catatan dari Syekh Isham mengenai derajat hadis tersebut. Sekarang berikutnya adalah pembahasan ketika dia itu sholat, kemudian berdehem. Apakah hal ini dibenarkan atau tidak? Coba kita lihat. Hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kana li min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam madkhalan." Saya mempunyai dua waktu untuk menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa kuntu idza ataituhu wa huwa yusalli, dan atau lalu apabila saya mendatangi beliau wa huwa yusalli, sementara beliau sedang salat, tanah nahali, beliau berdehem kepadaku. Jadi ketika saya datang, kemudian beliau lagi sholat, berdehem. Nah, ini kita lihat derajat hadis ini, sahih dan tidaknya, dhaif atau tidak. Diriwayatkan oleh oleh An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Kita lihat catatan kaki dari ini, bahwa Nabi SAW katanya berdehem. Coba lihat kedudukan hadis ini. Beliau, saya mengatakan hadis ini hadis yang lemah, hadis yang dhaif, yang berarti tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Diriwayatkan oleh An-Nasa'i, Ibnu Majah, dan Syekh kami berkata dalam Tamam Al-Minnah halaman 312, saya katakan hadis ini dhaif, tidak bisa dijadikan hujjah. Yang memiliki tiga ilah, rawinya dhaif, sanadnya mutarib atau dikoncang, dan matanya juga mutarib. Dalam suatu riwayat disebutkan sabbah, bertasbih sebagai ganti dari tanah naha, berdehem. Oleh karena itu hadis ini didhaifkan oleh Al-Baihaqi dan yang lainnya. An-Nawawi berkata dalam Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, dan kedhaifannya sangat jelas lagi nyata. Intinya, ketika Nabi SAW didatangi oleh Ali bin Abi Thalib, kemudian beliau lagi sholat, kemudian berdehem, hadis ini hadis yang lemah, hadis yang dhaif, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Isham hafizahullah, beliau adalah murid Syekh Al-Albani rahimahullah. Kemudian berikutnya, hadis yang ke-177 dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, "Qultu li Bilal." Saya bertanya kepada Bilal, "Kaifa ra'aita an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaruddu alaihim hina yusallimuna alaihi?" Bagaimana kamu melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab salam mereka ketika mereka mengucapkan salam kepada beliau pada saat beliau sedang sholat? Bagaimana coba? Ketika mereka datang kemudian memberikan salam sementara Nabi SAW lagi sholat, bagaimana cara menjawabnya? Maka Bilal menyampaikan, qala yaqulu hakadha wa basada kaffahu. Bilal menjawab, beliau melakukan begini dan dia membentangkan telapak tangannya. Jadi dibentangkan telapak tangannya. Telapak tangannya dibentangkan. Ketika jawab salam, bentangkan telapak tangannya. Nah, ini
tata cara ketika menjawab salam, dan hadis ini nampaknya hadis yang sahih. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi dan beliau mensahihkannya. Kita lihat catatan kaki di Syekh Syam ini, sahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud, juz yang pertama, halaman 244, dan lafal ini adalah miliknya. Dan At-Tirmidzi dalam juz yang kedua, halaman 204, serta disahihkan oleh Syekh kami dalam Sahih Sunan Abi Dawud. Wallahu ta'ala alam biswab. Jadi intinya ketika menjawab salam bagi sholat bisa dengan mengangkat tangannya, dibentangkan telapak tangannya. Tapi kalau dehem itu hadisnya dhaif. Wallahu ta'ala alam biswab. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semuanya, dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semuanya, dan Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat di dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.